ini kita lagi di Manunggal Jati nih teman-teman. Kita wisata rutin tiap sebulan sekali. Nah, di sini kita mau ke suatu tempat yang mungkin belum banyak orang yang tahu. Jadi kayak masih hidden gem ya teman-teman. Jadi itu tuh kayak dia tuh bagus sih tempatnya setelah aku lihat di TikTok. Dan ini juga kita first time ke tempat itu. So, jangan skip-skip, tonton terus keseruan kita biar gak ketinggalan. Kembali lagi sama kita. Sekarang kita udah sampai di destinasinya. Sekarang ayo kita masuk. Let's go. Pagi hari di Kota Tua Semarang terasa begitu hangat dan menenangkan. Begitu memasuki kawasan ini, pengunjung langsung disambut deretan bangunan bergaya kolonial dengan dinding bata dan jendela kayu besar yang masih terawat. Setiap sudutnya dirancang dengan konsep estetik bergaya tempo dulu, menciptakan nuansa klasik yang memikat. Beberapa pengunjung terlihat sibuk mengambil foto di bawah lampu gantung antik. Pihak pengelola juga menata jalan setapak dengan batu alami agar semakin memperkuat kesan vintage. Suasana pagi di area ini sangat cocok untuk berfoto karena cahaya matahari masih lembut dan belum ramai oleh pengunjung. Nah, sekarang kita masuk ke dalam wahananya Kota Tua ya teman-teman. Di sini bisa kita lihat dari pemandangannya. Ada lampu-lampu yang tergantung, ada tumbuhan, ada bunga-bunga juga, terus ada spot-spot foto yang menarik untuk di-post ke Instagram kalian. Jadi kesini tuh recommended banget ya teman-teman. Jadi kalian bisa foto-foto di berbagai spot yang bagus-bagus di sini. Dan di sebelah saya ini ada mini zoo. Mini zoo ini dia tuh semacam kayak kebun binatang tapi versi mininya. Dan untuk masuk ke dalamnya itu boleh dikenai biaya sekitar 5.000. Itu udah include untuk makanin hewan-hewannya juga ya teman-teman. Dan untuk makanannya itu nggak boleh makanan selain di luar yang dikasih petugasnya. Jadi kita harus makanin dari dalamnya, dari yang dikasih sama petugasnya. Oke, sekarang ayo kita lanjut ke tour berikutnya. Area pertama yang dikunjungi adalah spot foto utama yang menjadi daya tarik khas Kota Tua Semarang. Deretan bangunan bergaya kolonial Belanda berdiri megah dengan warna-warna lembut seperti krem, abu, dan putih gading. Di antara bangunan tersebut, terdapat jalan kecil berlapis batu alam yang menambah kesan klasik namun tetap nyaman untuk berjalan kaki. Setiap dinding dihiasi ornamen vintage seperti jendela kayu, papan bertuliskan Kota Tua, hingga lampu gantung berbentuk lentera. Banyak pengunjung yang tampak antusias berfoto di sini. Selain menjadi tempat untuk berfoto, area ini juga dirancang sebagai tempat bersantai. Sambil menyeruput minuman dari kios kecil di pinggir jalan, suasana terasa seperti berada di Kota Tua Eropa. Namun, tetap lekat dengan nuansa khas Semarang. Dari area spot foto, perjalanan dilanjutkan ke arah mini zoo yang terletak tidak jauh dari pusat kawasan pengunjung. Dapat melihat berbagai hewan seperti burung, marmut, tupai, kura-kura, dan iguana yang menarik perhatian anak-anak. Mini zoo ini menjadi salah satu daya tarik bagi keluarga yang datang bersama anak-anak kecil. Selain menjadi hiburan, tempat ini juga memiliki nilai edukasi karena setiap kandang dilengkapi papan informasi seputar hewan tersebut. Suasana pagi terasa alami dengan kicauan burung dan tawarian anak-anak yang membuat suasana semakin hidup. Nah, untuk fasilitas di sini lengkap ya teman-teman. Di sini ada toilet dan musolanya juga. Jadi buat teman-teman yang muslim yang mau sholat bisa mampir ke sini dulu. Ayo kita lanjut ke tour selanjutnya.
Nah, Kota Tua juga menyediakan fasilitas umum yang nyaman. Toiletnya bersih, bergaya klasik dengan sentuhan bata merah. Tak jauh dari sana, ada masjid kecil berwarna putih yang tenang dan rapi. Tempat pengunjung bisa beristirahat sejenak atau menunaikan sholat sebelum melanjutkan perjalanan. Nah, sekarang kita udah sampai nih teman-teman ke area berikutnya. Di sini kita langsung masuk itu langsung disuguhi bermacam-macam bunga-bunga cantik dan daun-daunnya juga yang menawan. Di sini tuh cocok buat spot foto untuk di-post ke Instagram kalian. Jadi recommended banget buat di sini. Dan di sini juga terdapat berbagai street food yang bertengger di sebelah-sebelah spot-spot foto yang menarik ini ya. Jadi di sini untuk harganya itu mulai dari 10 ribuan aja. Jadi lumayan terjangkau untuk kantong pelajar seperti kita ya teman-teman. Yuk kita lanjut ke tour berikutnya. Dari mini zoo, langkah berlanjut menuju area taman bunga yang menawan. Taman ini menjadi salah satu titik paling berwarna di Kota Tua. Jalan setapaknya dipenuhi pot-pot besar berisi tanaman hias, menciptakan pemandangan yang indah. Udara segar bercampur dengan aroma makanan dari area kuliner di sebelah taman. Berdampingan dengan taman, terdapat area kuliner dengan desain menarik yang menawarkan pilihan menu, mulai dari mancanegara hingga lokal, seperti bakmi goreng, nasi goreng, bunga pang, boba, dan es krim. Pengunjung bisa makan di meja-meja bergaya vintage sambil menikmati musik akustis yang menenangkan. Pagi menjelang siang adalah waktu yang ideal berada di sini. Cahaya matahari yang lembut berpadu dengan aroma makanan yang menggoda. Nah, sekarang kita masuk ke area berikutnya. Kita masuk di sini langsung disambut berbagai lampu-lampu warna-warni yang cantik ya teman-teman. Jadi di sini ini adalah gudang lampu. Ini tuh kayak tempat atau mungkin spot Primadona Kota Tua ya. Jadi kalau rekomendasi banget kalau kalian ke Kota Tua itu masuk ke wahana sini juga. Cuma dikenai biaya sebesar 15.000 aja itu dan bisa masuk ke sini selama 30 menit ya teman-teman. Terus di sini juga ada berbagai spot-spot foto untuk santai juga dan mungkin ada kolam bola untuk mungkin yang mau membawa adiknya atau mungkin ponakannya sini bisa main-main di sana juga. Jadi di sini tuh kayak lengkap banget, sangat lengkap. Jadi recommended banget buat di sini ya teman-teman. Tidak jauh dari area kuliner, terdapat bangunan megah bernama Gudang Lampu, salah satu ikon paling terkenal di Kota Tua Semarang. Dari luar, tampak seperti gudang tua, namun di dalamnya penuh kejutan. Ratusan lampu gantung dengan bentuk dan warna berbeda menghiasi langit-langit, menciptakan suasana hangat dan fotogenik. Banyak pengunjung menjadikan gudang lampu sebagai tempat favorit untuk berfoto karena pencahayaannya yang estetik dan dekorasi dinding bergaya retro yang menambah kesan artistik. Nah, sekarang kita sampai di pusat oleh-olehnya nih dari Kota Tua. Di sini terdiri dari ada baju-baju, ada makanan, ada mainan anak-anak juga, atau segala aksesori juga terdapat di sini. Yuk ikut sama aku. Sebelum pulang, pengunjung bisa singgah di area pusat oleh-oleh. Tempat ini menawarkan berbagai produk khas Semarang seperti wingko babat, mochi, bandeng presto, lumpia, dan manisan buah. Selain makanan, ada juga kerajinan tangan UMKM lokal seperti tas anyaman, gantungan kunci, dan kaos bertuliskan Kota Tua Semarang. Suasana toko terasa hangat dengan aroma makanan tradisional yang menggoda.
Tempat ini bukan hanya area belanja, tetapi juga bentuk dukungan nyata terhadap ekonomi kreatif warga Semarang. Sebagai tambahan informasi, Kota Tua Semarang resmi dibuka pada 1 Oktober 2022. Kawasan ini dibangun sebagai ruang publik yang menggabungkan unsur wisata, ekonomi kreatif, dan edukasi sejarah. Tujuan utamanya adalah memberikan wadah bagi pelaku UMKM lokal untuk memperkenalkan produk mereka ke masyarakat luas, sekaligus menjadi tempat wisata yang mendukung pelestarian budaya kota lama. Setiap elemen di Kota Tua dirancang dengan perpaduan antara desain modern dan nuansa tempo dulu, menghadirkan pengalaman wisata yang tidak hanya menarik secara visual, tetapi juga bermakna secara budaya. Berwisata di Kota Tua pada pagi hingga siang hari memberikan kesan cerah, ramai, dan penuh warna. Udara terbuka, pencahayaan alami, serta keramahan pengunjung menjadikan tempat ini istimewa bagi siapapun yang datang. Secara keseluruhan, Kota Tua Semarang bukan hanya destinasi wisata, melainkan simbol kolaborasi antara sejarah, kreativitas, dan semangat masyarakat lokal. Setiap langkah di kawasan ini mengingatkan kita bahwa masa lalu bisa dihidupkan kembali dengan cara yang indah dan relevan untuk generasi masa kini. Nah, sekian dari perjalanan kita hari ini di Kota Tua Semarang. Menurut teman-teman yang sudah nonton dari awal sampai akhir, mana sih kira-kira spot-spot yang menurut kalian tuh menarik untuk dikunjungi? Dan kalian ada gak yang kira-kira tertarik untuk berkunjung ke sini juga? Jadi, yuk mampir ke Kota Tua Semarang yang lokasinya berada di Pedungan Jalan Brigjen Sudiarto. Jangan lupa tinggalkan like dan komen kalau suka. Sampai jumpa di vlog selanjutnya ya. Bye-bye. Ya, kamu malah. Terus akhirnya.